Oke, jumpa kembali di channel SB7 Mata. Oke, vlog kali ini saya akan jelaskan bermacam-macam penyakit ya. Penyakit yang sering dan juga ada yang langka juga, yang pernah diderita oleh orang-orang. Dan mudah-mudahan kita dapat mencegahnya sebelum terjadi penyakit itu atau sebelum terjangkit ya. Nah, ini saya akan jelaskan dengan artikel ini. Yang pertama itu masalah perut ya. Itu ada penyakit MA dan juga kembung ya biasanya. Nah, kalau kembung itu biasanya kita itu bisa jadi terlalu banyak minum. Jadi bisa mengakibatkan perut kita kembung. Dan juga yang MAH tadi, yang MAH itu sebenarnya bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pola makan kita. Nah, jadi jangan salah. Walaupun pola makan kita itu tidak beraturan ya, itu sebenarnya bukan penyebab penyakit MA itu sendiri, tapi memang ada sebab lain juga. Itu sebab lainnya itu bisa didominasi karena stres berat. Nah, stres yang berat ya. Jadi ada masalah apa, dia terlalu memikirkan, dipikirkan, akhirnya timbul gejala di perutnya, yaitu bisa terkena penyakit MA. Nah, itu ya. Dan kemudian hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa berbahaya juga ya, karena dia pasti akan naik darah. Wah, hati-hati loh sama orang yang bisa naik darah. Itu sebenarnya bukan hanya diakibatkan karena terlalu banyak konsumsi makanan asin ya, tetapi itu kesalahannya itu lebih dominan karena tidak dapat atau tidak bisa memanage emosinya sendiri. Nah, jadi buat teman-teman dan semuanya, kalau bisa kita harus mengontrol emosi kita ya, untuk menghindari hipertensi atau naik darah tadi. Nah, kemudian yang ketiga ini yang biasa kita dengar ya, terutama di usia 40 ke atas itu biasanya dia bisa menderita kolesterol. Nah, kalau ini sebenarnya bukan diakibatkan karena makan makanan berlemak ya, tetapi dia itu yang mengidap kolesterol ini, sebab lainnya yaitu memiliki rasa malas yang berlebihan. Nah, jadi kalau zaman sekarang itu mager ya, malas gerak. Nah, jadi kalau kita sudah mager berlebihan itu bisa-bisa kita terkena kolesterol. Nah, itulah yang bisa menyebabkan menimbun lemak di tubuh kita. Nah, jadi untuk teman-teman, hati-hati, jangan malas ya. Ingat waktu, kalau memang saatnya makan, makan. Kalau memang ada tugas, ya kerjakan. Intinya jangan malas. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini biasanya penderitanya itu
dari usia 3 bulan bisa, atau bahkan masih kecil anak-anak juga bisa. Nah, itu tuh sebenarnya bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, sebenarnya bukan itu. Tapi sebab lain juga ada, yaitu terlalu sering merasa sedih. Nah, itu yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Kalau kita terlalu sedih, misalnya ada dapat musibah apa ya, misalnya salah satu keluarga meninggal atau tertimpa musibah apa, kita terlalu sedih. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Jangan terlalu bersedih. Tapi kita harus syukuri dan tetap ikhtiar ya. Dan hasilnya kita tawakal, serahkan kepada Allah. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan asma. Kemudian diabetes. Nah, diabetes ini biasanya kebanyakan kita jumpai itu diderita oleh lansia-lansia ya. Artinya sekitar umuran 50 ke atas, 50 tahun ke atas. Nah, itu penyebab lainnya adalah sebenarnya itu bukan karena terlalu banyak konsumsi glukosa. Nah, tapi sebab lainnya itu bisa disebabkan karena egois dan keras kepala yang dapat mengganggu fungsi pankreas kita ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus bisa menyikapi ego kita dengan baik dan tetap berpikir jernih. Nah, kemudian liver. Liver ini kalau bahasa kita itu hati ya. Nah, ini sering kita dengar karena kesalahan pola tidur. Jadi pola tidur yang tidak stabil dapat mengakibatkan terkena penyakit liver. Nah, tapi sebab lain juga ada, yaitu sifat suuzon atau buruk sangka terhadap orang lain. Nah, itulah yang bisa merusak hati kita. Kalau dalam istilah agamanya itu penyakit hati namanya. Nah, jadi teman-teman, kita tidak boleh suuzon ya, untuk menghindari penyakit liver. Dan terakhir ini ada jantung koroner. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh sumbatan pada aliran darah ke jantung. Nah, tapi di sini ada sebab lain. Ada sebab lain yang memicu lebih ke agamais. Itu biasanya kita jarang bersedekah. Jadi kita membuat jantung kita itu kurang merasakan ketenangan. Nah, jadi yang jarang sedekah silakan ubah pola hidupnya untuk bersedekah ya, agar detak jantung kita itu stabil. Nah, jadi itu ya teman-teman, penjelasan dari saya di 7 penyakit yang ada sebab lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, yang jelas kita harus melaksanakan pola hidup sehat, tapi tidak hanya memicu kepada kebutuhan biologis ya, tapi juga harus kita imbangi dengan kebutuhan religi atau agama. Nah, harus kita kaitkan itu. Jadi, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat, terutama yang nonton channel ini dan yang subscribe channel saya. Sampai di sini dulu. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan salam SB7 mata.